Halo Talavers, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Meski bukan tipikal mobil yang bisa dijangkau orang banyak secara harga, kehadiran Toyota Alphard generasi terbaru ini emang layak banget ditunggu-tunggu. Itu juga menjadi alasan kenapa Indonesia menjadi negara pertama di luar Jepang yang dapat generasi keempat ini. Tapi kenapa sih mobil harga 1,5 miliar lebih bisa sampai dielu-elukan kehadirannya? Dan banyak banget bertebaran di jalanan kota besar. Simpel, jawabannya adalah ini. Sejak generasi pertamanya muncul di Indonesia pertama kali di tahun 2002 silam via importir umum, Alphard dan kembarannya Velfire sudah menjadi primadona di kalangan kelas elit hingga kelas langit di tanah air. Alasannya ketebak, budaya orang Indonesia kebanyakan biasanya doyan banget bepergian dengan guyup alias rame-rame. Entah itu sekeluarga sampai kakek nenek, atau paling relevan di kalangan pengguna Alphard, ya format bos, bu bos, supir, ajudan, aspri, babysitter, serta stroller buat balitanya. Di saat itu, mobil yang bisa mengakomodir kebutuhan atas ruang yang besar ada banyak. Tapi yang ngasih kemewahan mah bisa dibilang nggak ada. Nah, Alphard masuk buat memberi kemewahan sekelas sedan mahal buat para taipan-taipan tanah air, tapi juga sekaligus memberi space yang lega banget khas MPV boxy. Alhasil, mobil ini bisa mengakomodir kebutuhan atas kemewahan dan kelegaan dalam satu paket komplit. Sebenarnya yang pintar nyari celah di sini ya orang-orang importir umum sih. Berkat jualan mereka yang laris manis, ATPM Toyota akhirnya mencontek strategi tersebut dan membawa generasi keduanya di tahun 2008. Karena sudah dijual sama ATPM alias Toyota Astra, makanya peredaran mobil ini makin signifikan di kalangan orang mapan. Semacam jadi mobil wajib lah kalau pendapatan dan strata sosial sudah merangkak naik. Makanya citra mobil ini kental banget sama aura glamor dan nuansa priai kelas wahid. Begitu pula saat generasi ketiganya hadir di tahun 2015 serta generasi keempat di tahun 2023 ini. Tapi Toyota sadar nggak semua orang mau makan status doang. Mungkin ada orang yang beli mobil ini buat kepentingan status sosial, banyak malah. Tapi salah satu syarat utama sebuah mobil bisa nangkring di garasi rumah dengan pilar tinggi menjulang serta pekarangannya yang cukup buat main bola adalah kenyamanan. Itu karena mobil tersebut harus memenuhi aspek mobilitas orang-orang tajir yang acap kali super tinggi. Entah itu dalam rangka bisnis, urusan negara, atau sekedar foya-foya dan ke klinik kecantikan. Pasti orang-orang yang ada di taraf ini nggak mau dong udah bayar mahal-mahal tapi nggak bisa menikmati ride quality semulus karpet Aladin. Sebelum kau mendang-mending menyerang kolom komen, let us tell you some fact. Iya, Alphard nggak senyaman itu. Jangankan dibandingin sama sedan-sedannya Mercy, sama Camry sendiri aja masih berasa empukan Camry in some cases. Apalagi nih ya, ngomongin soal kestabilan, kodratnya mobil tinggi segede gini udah pasti limbung lah. Mau sampai kapanpun juga nggak bisa bersaing sama sedan yang bener-bener napak. Tapi, ada tapinya nih. Toyota meracik mobil ini senyaman mungkin biar penumpangnya bisa ngerasain experience naik sedan tapi dengan kabin super gede. Hasilnya? Coba cari orang yang bilang Alphard dalam kondisi standar itu gedubrakan macam Avanza lama, nggak ada kan? Terlebih sekarang platformnya Toyota New Global Architecture yang tersemat didesain untuk meredam guncangan dengan sangat baik. Bahkan jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya kalau berbicara soal noise, harshness, dan vibration-nya. Ngomongin soal kadar NVH, Alphard generasi terbaru ini bisa menggelinding lebih smooth lagi karena ada EV mode-nya loh. Hah? EV? Emangnya Alphard sekarang jadi mobil listrik? Enggak. Sama seperti sebelumnya, pabrikan Triple Ellipse menyediakan opsi hybrid untuk Alphard dan Velfire. Kerennya, mobil ini bisa jalan tanpa suara, bak sebuah EV sejauh puluhan kilometer tanpa menyalakan mesin. Gokil.
Dan kita semua tahu kalau hybridnya Toyota adalah yang terbaik di dunia. Bukan cuma menjanjikan efisiensi, kombinasi motor hybrid dan mesin 2500 cc-nya bisa meluapkan tenaga hingga 250 PS. Angka yang nyaris menyamai tenaga mesin 3500 cc di generasi sebelumnya. All hail Japanese engineering! Selain deruman mesin yang bisa hilang 100% saat EV mode-nya aktif, bising dari road noise-nya juga bisa ditekan berkat ban Michelin Primacy 4 yang luar biasa silent. Efek dari road noise yang minim bukan cuma sekedar mengurangi gangguan ya, tapi bikin penumpang bisa menikmati suguhan musik yang terlantun dari 15 speaker JBL-nya plus satu amplifier 12 inci. Kebayang nggak nonton drakor kesayangan di layar entertainment 14 inci plus 15 speaker JBL-nya? Bisa-bisa uni-uni Korea kayak beneran lagi nangis di samping kalian. Jangan khawatir, kalian juga nggak perlu tengsin buat nangis pas nonton berkat kray otomatis yang menjaga privasi penumpang. Kayaknya Alphard emang enak banget ya buat dinikmatin setiap fiturnya, lengkap. Bahkan buat sekedar duduk aja nih, Alphard punya pilot seat yang bisa dikontrol secara elektris. Entah itu reclining, maju mundur, sampai ottoman-nya. Bicara soal kontur pun, mobil ini nggak pernah salah sejak generasi pertama. Empuk! Kalau dulu cuman ada cup holder dan meja, sekarang ada remote layar sentuh yang bisa mengontrol nyaris segala fitur di belakang sini. Mau itu multimedia, kray samping tadi, sampai pendingin udara. Asal kalian tahu aja nih, Alphard generasi sekarang juga bisa meminimalisir cekcok rumah tangga loh tanpa kalian sadari. Hah? Ngaco nih miminnya. Tenang dulu. Pernah denger kan kalau antara suami dan istri ada yang suka dingin, ada yang nggak tahan? Nah, buat yang punya gejala kayak gitu sama pasangan, bekerjalah dengan baik sampai bisa ngumpulin duit 1,6 miliar rupiah buat memboyong mobil ini. Soalnya temperatur AC-nya bisa diset secara independen, bahkan antara penumpang kiri, kanan, dan tengah. Biasanya kan cuma penumpang depan aja ya, ini lebih canggih lagi. Quad zone lah hitungannya. Pengen nikmatin udara segar? Tenang, Alphard ada sunroof yang modelnya agak beda dari biasanya. Unik ya, nggak cuma dingin, fitur penghangat jok juga hadir secara independen. Tapi ini mah biasa, mobil 400 jutaan juga punya. Kalau semilir hembusan hangat dari balik joknya, nah ini baru luar biasa. Kalau mobil sudah lengkap begini, rasanya kemana aja juga hayu. Piknik sekeluarga sampai kakek nenek bisa. Urusan bisnis sampai harus bawa walpri dan sekretaris pribadi juga bisa. Bahkan kalau harus shopping sampai belanjanya seabrek pun, mobil ini masih muat. Mas editor, salah footage-nya. Lanjut, Toyota nggak cuma memikirkan pemilik dari mobil ini. Walaupun pasti profil pembelinya driven by chauffeur, nah si Pak Sopir nggak perlu pelan-pelan. Soalnya Alphard sudah dilengkapi teknologi Toyota Safety Sense yang lengkap sampai adaptive cruise control hingga low speed. RCTA, blind spot monitor, sampai rem otomatis juga ada. Dengan berkurangnya job desk mengemudi, Pak Sopir tinggal pelan-pelan soal merawat mobil ini. Apalagi kalau dibalut dengan premium color yang nambah 3 juta rupiah. Lewat tanjakan dan turunan curam juga mesti hati-hati ya. Terlebih lagi kalau menggunakan option body kit modelista yang harus nambah sekitar 65 juta rupiah. Kalau gasruk bisa ngeri-ngeri sedap tuh. Si Pak Supir juga mesti hati-hati, jangan sampai velgnya grepes, mahal soalnya. Udah mah 19 inci, two-tone polish pula. Dari luar semuanya nampak mencerminkan kalau mobil ini pengen bilang, gue mobil mahal, minggir kalian para compact crossover dan LMPV. Dimulai dari grill super besar yang terlihat jumawa, profil samping yang panjang dan berlekuk tegas, serta buritan yang gak neko-neko selain presensi dibalut kemewahan. Dan patut diingat,
Mobil ini adalah sebuah Toyota yang laku keras untuk segmen harganya. Itu artinya, harga jual kembaliannya nggak bakal terjun bebas kayak rivalnya. Cocok buat Taipan yang memperhitungkan setiap sen dari pengeluarannya. Mana servisnya gampang pula. Sah kan kalau ini dibilang mobil wajib orang kaya Indonesia?